Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 55542401444 kelas 3D Ekonomi Syariah. Apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam? Jom kita cari tahu. Pada video singkat ini, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Apa maknanya, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana penerapan dalam kebijakan untuk mencapai kesejahteraan yang adil. Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan sering diukur dari kenaikan produk domestik bruto atau bisa disebut PDB. Namun Islam memandang pertumbuhan tidak hanya soal angka, tapi soal kualitas kehidupan sebagai berikut, yaitu keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi membawa manfaat nyata bagi semua, bukan hanya segelintir pihak? Ada beberapa prinsip utama. 1. Keseimbangan mizan. Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Pertumbuhan harus selaras dengan nilai-nilai moral dan kesejahteraan manusia. 2. Keadilan distributif. Kekayaan boleh tumbuh, tapi distribusinya harus adil, melindungi hak miskin, yatim, dan yang lemah. 3. Larangan riba dan praktik eksploitasi. Praktik yang menindai atau merugikan pihak lain dilarang karena merusak tatanan sosial dan dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Beberapa instrumen ekonomi dalam Islam yang bisa mendorong pertumbuhan sehat. Zakat, infak, sedekah, zis menjadi mekanisme redistribusi otomatis yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sistem perbankan, syariah, dan pembiayaan berbasis profit dan loss sharing, mudharabah musyarakah, mendorong pembagian risiko dan meningkatkan investasi produktif. Jika diterapkan, perspektif ini menghasilkan beberapa manfaat praktis, yaitu pertumbuhan yang inklusif, lebih banyak masyarakat masuk dalam lingkaran produktivitas, pengurangan ketimpangan redistribusi melalui ZIS dan kebijakan pro-reform menentukan jurang kaya dan miskin, stabilitas jangka panjang, praktik tanpa riba, dan pembagian risiko mengurangi gelembung spekulatif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, investasi pada pendidikan dan kesehatan, menghasilkan tenaga kerja produktif. Contoh implementasi nyata. Pemerintah mendorong kewirausahaan melalui pembiayaan syariah berbasis bagi hasil untuk UMKM. Skema zakat produktif yang difokuskan pada modal usaha, bukan hanya bantuan konsumtif. Insentif pajak untuk investasi yang berorientasi pada lapangan kerja dan keberlanjutan lingkungan. Penguatan literasi keuangan syariah agar masyarakat paham pilihan pembiayaan yang adil. Tantangannya. Tentu tantangan ada, koordinasi antara lembaga transparansi, penggunaan ZIS, perluasan akses ke pembiayaan syariah, serta memastikan kebijakan tidak hanya simbolis tapi berdampak nyata. Evaluasi dan akuntabilitas sangat penting. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi menurut perspektif Islam menekankan kuantitas dan terutama kualitas, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mari dukung kebijakan dan praktik yang menempatkan manusia dan keberlanjutan di pusat pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka video ini, like, share, and beri komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.